Welcome to New Talk in 3, 2, 1. Halo Nutrizen. Gimana nih kabar Nutrizen semuanya? Semoga Nutrizen semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Walaupun libur-libur gini, kita harus tetap produktif ya. Gimana Ciu? Iya dong Kak, dan kali ini kita bakal menemani produktivitas teman-teman semua dengan materi yang sangat menarik nih. Oh iya, sepertinya kita perlu kenalan dulu nih Kak Uci, biar apa yang kita sampaikan ini bisa masuk ke hati teman-teman semua. Bener banget Ciu. Kita harus sapa Nutrizen semua nih. Halo Nutrizen. Perkenalkan, aku Sujairta Ningrum. Kita bakal nemenin Nutrizen semua pada podcast episode kali ini. Tapi aku nggak sendirian loh, aku ditemani oleh rekan yang nggak kalah kerennya. Yuk langsung kenalan aja. Hai semuanya, aku Rizkia Zahra Izati Putri, tapi bisa dipanggil Iciu. Senang banget nih bisa menemani teman-teman semua pada podcast kali ini. Semoga teman-teman juga senang ya. Senang dong Ciu. Nah Ciu, sebenarnya kita mau ngomongin apa sih pada episode kali ini? Nah Kak, kali ini kita bakal bahas mengenai hal yang gak kalah menarik dari podcast-podcast sebelumnya nih Kak. Yang pastinya obrolan kita kali ini bakal menambah pengetahuan Nutrizen semua tentang profesi ahli gizi di Bappenas. Wah, udah pasti menarik banget nih Ciu, karena ini benar-benar baru kita bahas di podcast kali ini. Aku udah gak sabar banget nih, dan sepertinya Nutrizen di rumah juga merasakan hal yang sama. Jadi, cus langsung aja Ciu, apa sih tema podcast kita pada hari ini? Nah, jadi tema yang kita bawain di podcast kita kali ini yaitu tentang peluang dan tantangan profesi gizi di institusi pemerintahan. Wow, mantap nih pasti. Semoga bisa menjawab keresahan Nutrizen yang ingin lanjut ke bidang ini ya Ciu. Amin. Nah, semuanya pasti udah penasaran nih siapa yang bakal jadi pembicara kita pada hari ini. Pasti dong, pasti sangat penasaran. Langsung aja Ciu, kita kenalan dengan narasumber kita hari ini. Oke Kak, jadi narasumber kita kali ini adalah Kak Ira Widya Zahara. Nah ya, juga beliau merupakan salah satu alumni dari Gizi Masyarakat Angkatan 52 ya teman-teman. Nah, daripada lama-lama nih Kak, yuk langsung kita hubungi aja Kak Iranya. Yuk, halo Kak Ira, terima kasih sudah bersedia untuk diundang. Baiklah Kak, langsung perkenalan diri aja Kak. Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Ira Widya Zahara. Ralat sedikit ya tadi, aku alumni Gizi Masyarakat Angkatan 50. Oh iya Kak, maaf banget Kak. Oke, lanjut Kak. Ya, sekarang aku kerja di Bappenas di Direktorat Pangan dan Pertanian. Kerja sejak tahun 2018 akhir, jadi baru sekitar masuk di tahun kedua sekarang. Oh iya Kak. Nah, semuanya gimana nih? Udah pada kenal kan sama Kak Ira? Karena udah kenal, langsung aja nih kita kepo-kepoin yuk Kak Iranya. Nah Kak, kalau boleh tahu nih Kak, Kakak mengisi posisi apa sih di Bappenas dan bagaimana proses dan tahapan yang harus Kakak tempuh untuk masuk ke posisi tersebut Kak? Oke, kalau posisi sekarang aku sebagai staf pengolah data khusus untuk pangan dan gizi. Kalau untuk prosedur masuknya sendiri, sebenarnya kalau di Bappenas itu ada dua. Yang pertama itu melalui tes CPNS ya, itu khusus untuk yang pendaftaran PNS. Kalau aku sendiri sekarang masih sebagai staf honorer. Jadi kalau staf honorer itu setiap direktorat punya kewenangan untuk membuka lowongan sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, untuk yang untuk staf honorer ini pembukaannya seperti lowongan kerja biasa sih. Kita masukin berkas lamaran, kemudian nanti disaring di berkas lamaran. Persyaratannya agak lumayan tinggi sih standarnya kalau Bappenas. Dari IPK aja mereka udah minta di atas 3,5 atau cum laude. Rata-rata semua
Bappenas itu standarnya kayak gitu. Terus harus bisa bahasa Inggris itu mutlak. Udah sih paling itu, nanti setelah lulus berkas dipanggil masuk ke interview. Udah kayak gitu aja. Kayak sebenarnya kayak lamaran kerja biasa kalau misalnya yang honorer ya. Kecuali kalau yang jalur CPNS ya mengikuti prosedur PNS seperti biasa. Wah, keren ya Kak. Berarti emang memerlukan kualifikasi yang cukup tinggi ya Kak, yaitu IPK di atas 3,5 dan yang aku tangkap tuh harus bisa bahasa Inggris ya Kak. Iya betul banget, karena di Bappenas ini kita punya banyak mitra pembangunan internasional. Jadi Bappenas menangani banyak proyek internasional. Kita bekerja sama dengan WFP misalnya ya, WFP, FAO, WHO, UNICEF kayak gitu. Jadi otomatis kita skill bahasa Inggris itu sangat diperlukan untuk meeting, bikin report ataupun di dalam acara-acara internasional. Oh begitu Kak. Jadi kalau Bappenas ini berarti skalanya udah internasional ya Kak kalau udah bekerja di sini, karena berhubungan dengan organisasi internasional juga ya Kak. Iya. Lalu ternyata proses yang dilalui untuk masuk ke posisi Kakak sekarang ini ternyata cukup panjang juga ya Kak. Sepertinya banyak juga nih teman-teman yang tertarik untuk masuk ke Bappenas karena udah dijelasin juga ya saat mata kuliah pada semester 6 mengenai instansi pemerintahan terhadap kebijakan panganan gizi. Nah Kak, Uci juga penasaran nih Kak, kalau di sana itu posisi apa aja sih Kak yang bisa diisi oleh lulusan sarjana gizi Kak? Gini, aku cerita dulu ya. Sebenarnya di Bappenas itu punya banyak direktorat atau misalnya pembagian-pembagian divisi gitu. Jadi punya banyak direktorat yang cocok untuk sarjana gizi itu ada 2. Yang pertama di Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Nah, direktorat ini sebenarnya lingkupnya lebih cocok untuk yang alumni gizi ya, karena ini benar-benar ngurusin gizi di situ. Nah, sedangkan yang di posisi aku sekarang ini ada di Direktorat Pangan dan Pertanian. Nah, ini yang bagian untuk perencanaan pangan dan gizi. Jadi ada 2 posisi yang bisa dipakai ya untuk teman-teman di alumni gizi ya. Kalau misalnya memang teman-teman lebih tertarik mengurus masalah permasalahan gizi, nah teman-teman bisa milih di Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Ini mereka yang mengurus Kementerian Kesehatan, pekerjaan di Kementerian Kesehatan. Sedangkan kalau di Direktorat aku, Direktorat Pangan dan Pertanian, ini lebih mengurus ke Kementerian Pertanian, pekerjaannya lebih banyak ke arah sana, gitu. Wah, jadi untuk posisi alumni gizi sendiri itu ada 2 ya Kak, Kesehatan dan Gizi Masyarakat dan Direktorat Pangan dan Pertanian. Nah Kak, untuk meraih posisi itu tentu kita butuh usaha kan ya Kak. Jadi aku penasaran nih Kak, kualifikasi apa aja yang harus dimiliki oleh seorang sarjana ahli gizi biar bisa berada pada posisi itu Kak? Oke. Yang tadi kan udah aku sebutin ya di awal, kayak IPK di atas 3,5, kemudian bahasa Inggris, tentu aja komunikasi yang baik, terus cara membuat PowerPoint, karena di Bappenas itu akan banyak pekerjaan untuk membuat bahan paparan untuk rapat atau rapat-rapat di tingkat kementerian gitu, ataupun bahkan sampai di tingkat presiden gitu. Jadi itu benar-benar harus kita pelajari selama di kuliah ya. Biasanya kan kayak nggak terlalu serius sih kita mempelajari gimana cara bikin PowerPoint yang baik ya, yang cantik, yang menarik yang gitu. Nah ternyata di tempat pekerjaan itu kepake banget. Oh iya Kak, jadi ternyata bikin PowerPoint yang semenarik mungkin tuh benar-benar berguna juga ya Kak. Sepertinya Iya. kita juga kalau saat-saat pada sudah belajar dietetik dan lain-lain itu kita juga belajar poster, bikin diklat, itu berarti juga berguna ya Kak di Iya, itu saat pekerjaan. Iya Kak. Terus kalau boleh tahu Kak, job desk yang dijalankan oleh Kakak sendiri selama bekerja di Bappenas ini seperti apa ya Kak? Terkhusus pada bidang yang Kakak jalani sekarang. Nah ya, untuk yang bidang aku kan perencanaan pangan dan gizi ya.
Jadi job desk yang sudah aku lakukan selama ini, yang pertama adalah penyusunan dokumen perencanaan selama 5 tahun atau yang kita tahu sebagai RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Itu selama 5 tahun. Kemudian ada juga penyusunan dokumen perencanaan tahunan rencana kerja pemerintah, itu yang dikerjakan setiap tahun. Selain itu, yang paling utama dari tugas pokok fungsinya Bappenas. Nah, di luar itu ada juga kegiatan penelitian atau kajian. Jadi Bappenas itu punya kegiatan rutin tahunan untuk penelitian atau kajian untuk persiapan penyusunan perencanaan. Yang ketiga ada lagi yang kerjasama internasional. Biasanya banyak kita menggandeng mitra-mitra internasional seperti WFP, WHO, UNICEF. Kita punya pilot project di daerah-daerah, itu juga untuk persiapan perencanaan. Yang kalau tugas hariannya biasanya kita bikin report, kemudian penyusunan bahan paparan pimpinan direktur atau bahan paparan menteri, bahkan juga sampai bahan paparan presiden kayak gitu. Wah, ternyata cukup banyak ya Kak job desk yang dijalankan selama bekerja di Bappenas ini. Nah Kak, dalam setiap pekerjaan itu kan tentunya ada rintangannya nih Kak. Gimana sih Kak tantangan dan suka duka yang Kakak rasakan selama bekerja di Bappenas Kak? Suka dukanya banyak nih. Apa dulu ya, sukanya dulu apa dukanya dulu? Boleh Kak, sukanya dulu. Dukanya dulu kali ya. Oh ya boleh. Sebenarnya kalau di Bappenas dukanya kayaknya sama sih dengan tempat-tempat kerja yang lain, kayak tekanannya tinggi, terus kegiatannya cukup padat, pekerjaannya cukup sibuk, terus ya nggak bisa santai-santai, kerjaannya banyak, kegiatan di luar banyak juga. Terus karena Bappenas ini kementerian yang sifatnya perencanaan pembangunan, jadi kita nggak punya kegiatan yang sifatnya teknis seperti kementerian-kementerian lain gitu. Jadi kita lebih banyak berpikirnya daripada kerja teknis di lapangannya gitu. Itu sih kalau di Bappenas. Dukanya ya, kalau sukanya banyak juga. Di Bappenas itu membuka luas kesempatan untuk kita tumbuh dan berkembang. Sangat banyak hal-hal yang bisa kita pelajari, kesempatan untuk training, untuk ikut course di dalam negeri ataupun di luar negeri itu juga banyak. Dan kita juga punya kesempatan untuk keliling Indonesia karena kita punya banyak kegiatan di daerah-daerah. Dan tidak menutup kemungkinan juga untuk kita punya kesempatan untuk visit ke luar negeri. Itu kali suka dukanya. Wah, lebih banyak sukanya ya Kak, alhamdulillah. Kalau dengar dari kakak tadi kan kakak ada ke luar negeri, ada course dan juga jalan-jalan ke wilayah-wilayah Indonesia. Boleh tuh Kak dikasih tahu kemana aja dan dalam rangka apa gitu? Kalau yang di Indonesia sih cukup banyak ya, kayak hampir setiap bulan ada kunjungan ke wilayah. Itu dalam rangka kegiatan kajian kita atau penelitian kita. Terus ada juga dalam rangka pilot project yang kerjasama dengan mitra pembangunan itu. Ada juga kegiatan kalau di kuliah nanti juga ada tuh penjelasannya tentang musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan. Itu setiap tahun ada itu juga di daerah-daerah biasanya. Kayak gitu. Kalau untuk ke luar negeri, aku sendiri baru sekali sih kemarin ke Thailand, itu jadi perwakilan dari Indonesia untuk membahas sistem pangan di Indonesia. Itu acaranya dari FAO, Food and Agriculture Organization. Terus tahun ini sebenarnya aku dapat kesempatan buat ikut summer course di Denmark.
Tapi karena corona ini jadi tertunda mungkin tahun depan ya, mohon doanya. Amin. Wah, ternyata dari Bappenas udah kemana-mana ya Kak bersama Bappenas. Alhamdulillah. Intinya jalaninya dengan ikhlas, seberat apapun tantangan pasti bisa dilewati ya Kak. Iya. Nah, betul banget nih. Jadi apapun tantangan dari tangannya kita harus melewatinya ya Kak. Nah, yang terakhir nih Kak, kira-kira ada saran nggak nih untuk calon ahli gizi di luar sana yang berminat untuk masuk ke Bappenas Kak? Saran apa nih? Pesan-pesan deh Kak. Ya, buat teman-teman gizi, mungkin yang selama ini teman-teman fokusnya untuk mencari peluang pekerjaan di bidang gizi itu rumah sakit, puskesmas, catering, yang itu sebenarnya saingannya bukan hanya teman-teman gizi IPB kita sendiri, tapi juga banyak kan teman-teman gizi yang di luar IPB. Nah, untuk bidang pekerjaan di kebijakan pangan dan gizi ini sebenarnya justru peluangnya lebih besar karena belum ada dari universitas lain yang punya kurikulum atau bagian di bidang kebijakan pangan dan gizi. Jadi kalau dilihat dari kesempatannya sebenarnya saingannya lebih sedikit ya dibandingkan peluang pekerjaan yang lain gitu. Jadi sebenarnya sangat terbuka kesempatan untuk pekerjaan di bidang pangan dan gizi. Tinggal teman-teman bagaimana melihat kesempatan itu. Gitu. Terus untuk teman-teman yang mulai tertarik ke arah bidang kebijakan pangan dan gizi, sebenarnya mata kuliah yang paling penting cuma 2 kayaknya ya di semester 6, perencanaan pangan dan gizi P2G dengan ekonomi pangan dan gizi. 2 materi kuliah itu udah benar-benar kalau bisa kita kuasai di tempat kerja di sektor kebijakan pangan dan gizi ini benar-benar terpakai untuk 2 mata kuliah itu. Itu mungkin ya. Oh begitu ya Kak. Berarti intinya ya kita mungkin teman-teman bisa mengalihkan pandangan atau juga melirik bagian bidang pangan ya Kak, karena emang banyak terbuka kesempatan daripada kita mengikuti ke rumah sakit, catering dan yang terlalu mainstream lah untuk anak gizi ya Kak. Iya betul, karena saingannya jauh lebih besar untuk yang sudah mainstream. Sedangkan yang ini sebenarnya masih belum banyak yang melirik gitu. Dan perlu teman-teman tahu juga untuk yang kebijakan pangan dan gizi ini tidak hanya di Bappenas ya. Di institusi pemerintahan itu ada juga di Badan Ketahanan Pangan, atau kalau kita mau di daerah-daerah itu ada Dinas Ketahanan Pangan yang hampir di setiap daerah itu ada di 34 provinsi. Jadi sebenarnya kesempatannya sangat luas gitu. Terus selain institusi pemerintahan, kita juga bisa lihat NGO atau organisasi-organisasi internasional itu yang di bidang kebijakan pangan juga banyak, kayak WHO, UNICEF, FAO, IFOS, yang sebenarnya selama ini belum kita lihat gitu. Bener banget ya Kak, karena seperti yang Kakak bilang tadi, kita juga ada kelebihan dari universitas atau dosen gizi yang lain, yaitu memiliki kuliah kebijakan pangan dan ekonomi pangan dan gizi ya Kak. Iya, jadi sebaiknya kita juga arahkan ke bidang pangan dan gizi sebagai profesi kita pada masa depan gitu. Terus terima kasih banyak ya Kak atas sarannya. Semoga ini benar-benar membuka insight teman-teman, dan aku juga tentunya juga mungkin tertarik juga terhadap pangan setelah mendengar perkataan dari Kak Ira. Iya, alhamdulillah, semoga semakin terbuka wawasannya untuk teman-teman yang lain. Wah, makasih banyak nih Kak udah membuka wawasan aku, Kak Uci, dan teman-teman semua yang lagi dengerin podcast ini. Inspiratif sekali Kak pembahasan podcast kita pada kali ini. Terima kasih banyak Kak atas kesempatan dan ilmunya yang sangat berharga dan sangat bermanfaat sekali Kak. Iya, sama-sama semuanya. Iya Kak. Oke Nutrizen, semoga ilmunya dapat kita saring dan memperluas insight kita ya setelah mendengarkan podcast kali ini. Nah, jadi demikian teman-teman,
mengenai profesi gizi di Bappenas. Buat teman-teman yang bercita-cita dapat bekerja di Bappenas, tetap semangat ya. Iya, benar banget Icio. Atau teman-teman yang mungkin masih bingung nih mau apa sih profesi di kedepannya, mungkin setelah mendengar ini dapat ide atau dapat arah lah gitu, ke arah mana setelah lulus dari ilmu gizi ini. Nah teman-teman, semoga juga di liburan kita kali ini bisa tetap memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang positif. Salah satunya yaitu dengan mendengarkan podcast kita, podcast Simbal Gizi, yang membahas mengenai hal-hal yang berkaitan profesi gizi. Betul banget Kak Uci. Jadi Nutrizen, sekian podcast untuk hari ini. Saya Iciu dan rekan saya Kak Uci. Kami izin undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik. Dan jangan lupa isi bitlay saran dan voting yang akan kami lakukan. Bye-bye.